Dia menaruh racun tikus di wajahnya. Dan kemudian dia meletakkan tangannya di atas racun tikus. Gunakan batu untuk memukul keras telapak tangan. Kompres rasa sakitnya, dia mengambil darah dan mengoleskannya di sekitar mata. Dan menyebarkan darah di dekat rumput. Kemudian dia melemparkan daging ke tikus di dalam gua. Dia menggunakan daging dan darahnya. Buat kontrak dengan tikus. Dia berlutut dan bersumpah kepada tikus. Hanya bisa membantu. Balas dendam meski harus mengorbankan diri bukan masalah. Sebelum dia pergi, dia mencengkeram kaki putranya. Aku akan kembali setelah balas dendam. Saat membakar anakku, Along menyebarkan semua racun tikus yang tersisa di atas. Gunakan api untuk meniup keras untuk mengandung bubuk racun tikus. Menuju desa, ketika orang mencium bau buta, akan langsung jatuh ke dalam keadaan tidur nyenyak. Seruling panjang, berjalan perlahan di hutan, dan ada sesuatu yang terjadi. Ikuti dia, ada ratusan tikus, mematuhinya tanpa syarat. Mereka semua mengarah ke desa. Di malam bulan ini, balas dendamnya telah resmi dimulai. Orang-orang di desa itu menderita asap beracun. Ini melumpuhkan saraf, tidak bisa bergerak. Dengan invasi tentara, tikus di desa, dalam sekejap mata, mereka telah menyusup ke setiap keluarga. Sebagian besar penduduk desa dimakan tikus. Dalam tidur nyenyak, hanya rumah kepala desa yang lebih tinggi. Dan untuk sementara tidak diserang. Putra kepala desa melihatnya dan melarikan diri. Ketika ada ribuan tikus berkumpul, segera kehilangan kesabaran. Dia dengan cepat menyelinap ke kandang kucing. Mencoba menggunakan kucing untuk menakut-nakuti tikus. Tetapi kucing pada saat ini semakin gemetar. Dia kembali untuk menyerangnya. Pria itu kehilangan keseimbangannya. Kepala Fa terbentur keras dan mati tepat di kandang kucing. Pada akhirnya, semua orang mengerti diri mereka sendiri. Saya melihat suara orang tua yang bermimpi keluar. Ada ratusan tikus di bawah kakiku. Orang tua itu menatap langit. Tidak ada lagi bulan di langit. Ramalan itu akan segera menjadi kenyataan. Saat kesadaran terjaga, pria tua itu bergegas pulang dan membuka lemari kaca. Keluarkan pedang yang sudah lama tidak kugunakan. Itu disimpulkan dari pakaiannya. Wali kota pengkhianat sesungguhnya. Dia telah bersembunyi di pegunungan selama bertahun-tahun. Untuk bersembunyi dari kejahatannya, dia memegang obor dan ayunkan pedang tak terkendali. Cobalah untuk membuka darah. Dia masih tidak bisa mengerti Disau dalam satu malam. Semua tikus kembali, dan mereka lebih ganas dari sebelumnya. Di tengah kebingungan, sebuah langkah panjang perlahan keluar dari kegelapan. Dia seperti dikirim dari neraka. Utusan neraka menyebabkan rasa ngeri yang tak terlukiskan. Ia berjalan pelan untuk mencela kepala desa. Karena saya telah berbicara berkali-kali. Mengapa semua orang pergi masih menolak untuk melepaskan? Sekarang aku punya tikus. Bahkan jika Anda tidak membayar cukup, itu tidak masalah. Mereka semua sudah mati, brengsek. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Bagaimana Anda bisa melakukan itu, melihat seorang Long yang mendekat selangkah demi selangkah kepala desa itu jatuh terlentang. Mencoba melarikan diri, tapi tikus tidak akan membiarkan dia melarikan diri. Kepala desa berlari menuju ayunan dengan panik. Cobalah untuk memanjat, tapi Tuhan tahu jika orang melakukan hal buruk. Seringkali tanah yang baik tidak mentolerir. Dengan suara seruling panjang, sekali lagi, tikus-tikus itu ditikam seolah-olah mereka sedang disuntik dengan stimulan. Gila, dia mau menghabisi nyawa Ra. Akhirnya limbung karena tak tahan. Beban yang mematahkan kepala desa jatuh dengan keras ke tanah. Ini menjadi makanan bagi tikus. Fajar menyingsing setelah tikus-tikus itu pergi. Desa itu kembali damai. Hanya ada kekacauan di tanah. Seperti kata kutukan penyihir, ini adalah hari tanpa sinar matahari. Hilangnya orang dewasa, membuat anak-anak baru bangun, panik dan malu. Tapi saat mereka melihat sekeliling, suara panjang, sekali lagi, dengan musik yang membawa mereka ke hutan. Pada saat ini, seorang Long berpakaian seperti badut menampilkan musik. Saya memimpin mereka untuk menyanyikan CA dan menari. Akhirnya langkah demi langkah membawamu ke jurang. Hanya bayi terakhir yang masih menangis tanpa henti. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di depan Anda. Semua bayi pergi ke gua panjang. Lalu pindahkan batu di sebelahnya. Tutup mulut lagi. Dalam balas dendam ini, saya telah memutuskan untuk tidak memaafkan siapapun. Itu sebabnya kami memusnahkan anak-anak. Tetapi pada saat yang sama, dia juga membunuh kebaikan dalam jiwanya.